Di depan gerbang tuamu pada hari ini, kami menyilangkan tangan ke dada kiri, tegak tengadah menatap bangunanmu, genteng hitam dan dinding kusam berlumut waktu untuk kali penghabisan. Marilah kita kenangkan tahun-tahun dahulu, hari-hari kuliah di ruang fisika, mengantuk pada pagi cericit burung gereja, praktikum, padang percobaan, praktek daerah, suara-suara menjalar sepanjang gang. Pada hari ini, di depan gerbang tuamu, kami kenangkan cemara halamanmu dalam bau formalin, mikroskop, kamar obat, perpustakaan, gulungan layar di kampung nelayan, nyanyian pohon-pohon perkebunan, angin hijau di padang-padang peternakan, deru kemarau di padang penggembalaan. Dalam mimpi teknologi, kami kini dipanggil untuk menggarap tahun-tahun kemerdekaan dan mencintai manusianya, mencintai kebebasannya. Bulan Maret saya jadi 75 tahun, jadi 3/4 abad saya tuh. Di IPB saya kerja tahun 57 sebagai asisten mahasiswa, jadi kalau sampai sekarang sudah 50 tahun saya bekerja, setengah abad tuh saya bekerjanya di IPB. Sangat mengesankan sekali waktu saya memegang pimpinan IPB sebagai rektor. Karena pada waktu itu sebetulnya barangkali suasana politik di Indonesia ini agak kurang lancar begitu ya. Karena banyak hal yang barangkali dipandang dari sudut anak-anak muda, terutama mahasiswa, bahwa keadaan kita ini kok sepertinya tidak dikelola baik begitu. Ternyata banyak korupsi, banyak KKN, banyak keributan, demo di mana-mana, dan termasuk di IPB. Biasanya kalau mahasiswa itu masih idealistik ya. Biasanya tuh kalau sudah masuk birokrat, nah ini juga ada yang ini kok kenapa dulu yang begitu cita-citanya tinggi, kalau jadi sudah birokrat, kok perilakunya kayak birokrat yang dia kritik juga. Saya kritik nih kepada mahasiswa, saya bilang kalau dulu saya kalau ada tamu datang untuk bertemu, itu dia tuh artinya penting banget ingin bertemu. Jadi kalau saya nggak ada pekerjaan, yang penting banget saya tuh nggak ada tamu lain, oke, go ahead, silakan aja gitu mau ketemu. Nah tapi kawan kita ini yang dulunya kedudukannya juga pengurus, kritik segala macam. Yuk, sami bawon nih. Ya, kepada teman-teman, terutama anak-anak saya ini yang sekarang kedudukannya sudah ada yang jadi menteri, jadi dirjen, itu bahasa sudah Bapak Balatak di mana-mana ada. Di mana-mana ada, jadi birokrat, bangkaya ada yang syukur alhamdulillah, tapi menurut saya
we can do it better. Jadi bisa lebih baik lah, melihat kemampuannya jauh dari saya, betul. Saya angkat topi kepada hasil pendidikan bawah Pak Andi dan sebagainya itu, betul. Memang sekarang di praktek challenge-nya lebih besar, lebih sulit, tapi mestinya bisa. Saya sebagai istri suami saya, Andi Hakim Nasution, saya teringat bahwa Angkatan 77 ini sewaktu pelantikan dilaksanakan, itu yang berkesan pada saya itu sewaktu pelaksanaan pelantikan mereka setelah tamat itu di halaman kampus Baranang Siang IPB, itu ternyata membuat membuat kesan yang mengagetkan ya waktu itu, sehingga sempat membuat panik barangkali panitia dan pimpinan IPB. Tapi ya mungkin itulah ciri yang sekarang menjadi kesan tersendiri bagi angkatan ini, Angkatan 77. Saat itu sih bikin kita kesal ya semuanya. Selamat bagi angkatan ya yang telah ini, dan mudah-mudahan makin erat dan makin sukses di lapangan, di dalam keluarga juga. Dan mohon kiranya memperhatikan gitu. Nah, jadi tidak hanya ini ya, kadang-kadang kan angkatannya aja gitu. Ya, dan kepada pimpinan IPB juga ya Pak Heri. Dan kebetulan angkatan 14 ya mungkin ini berbangga lah bagi angkatan 14 bahwa salah satu warganya menjadi rektor Institut Pertanian, dipercaya untuk menjadi rektor Institut Pertanian Bogor. Mudah-mudahan sukses di dalam menjalankan tugas ya. Ya sebetulnya sih pertama Pak Haryadi inginnya disiplin ya, terus membuka wawasan. Memang secara umum mahasiswa mengatakan, ditanya malah bertanya, kan sering begitu ini persoalannya. Jadi mau bertanya pada Bapak, ditanya dulu malah begitu. Itu yang jadi komen begitu. Kemudian mengenai kesan bahwa kalau praktikum selalu grogi, takut. Ya memang saya dulu kan mahasiswanya juga. Nah begitu, cuman saya pikir saya tidak berlebihan lah, karena saya sudah biasa menghadapi bruder atau pastor yang lebih galak ya. Orang Belanda kalau bicara kan keras, marah. Jadi saya tetapi saya sekarang sebagai orang sudah nenek-nenek, sudah berkeluarga, pekerjaan-pekerjaan di praktikum itu yang sering saya malah ingat. Salam bagi semua alumni. Tadi maaf kalau ada ucapan saya yang kurang menyenangkan, tapi mudah-mudahan sukses. Pokoknya jangan kecewa jadi alumni IPB ya, sebab potensi besar ya. Tinggal satu poin, yaitu ke arah integrasi antara kita. Kadang-kadang kurang, tapi dengan berjalan waktu kadang-kadang mereka segera. Sebab dulu kan TPB satu kelas besar, baru di program studi atau ini baru. Jadi saling mendukung, apalagi menjelang tua ini. Kalau ada yang gagal atau kecewa atau sakit, dan itu saling menolong. Kira cukup. Himpunan alumni kita sebetulnya tidak sekuat ITB atau UGM ya. UI, tapi masing-masing lah saling kita menghargai alumni maupun dosen. Angkatan 14 itu seingat saya termasuk angkatan yang cukup dinamis dan cukup banyak juga yang pintar. Dan terbukti kan pada tahun-tahun selanjutnya setelah mereka lulus dari IPB, mereka banyak berperan penting di pemerintahan. Dan sampai sekarang juga masih banyak yang berperan penting di pemerintahan. Saya kalau ngeliat yang itu ya tertawa juga. Kalau hidup tuh bisa dirubah,
dan diulangi, mungkin kami akan mengadakan pendekatan yang berbeda. Dulu kita mengajarkan tadi, saya bilang, logika yang akurat lewat pengamatan yang jujur dengan pendekatan disiplin yang keras. Padahal masih ada alternatif yang lain, pendekatan cinta kasih. Kalau kita mengajarkan kimia penuh dengan rasa sayang, mungkin hasilnya akan lebih baik. Itulah pendapat saya. Ya, tapi itu kan sesuai dengan perkembangan umur saya waktu itu. Ya. Dan kita sebenarnya punya alasan kenapa dulu keras, itu sebab ini kita menghadapi mahasiswa yang beragam. Ada yang memang sudah terbiasa dengan alat-alat yang cukup canggih, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada risiko, apalagi di laboratorium kimia. Kalau kita tidak hati-hati kan bisa mencelakakan mahasiswa yang diasuh. Cuma ya itu, mungkin pendekatannya harus berbeda. Kalau dengan pendekatan cinta kasih mungkin lebih sayang orang pada kimia.